Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel AgroZin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar pertanian. Nah Sobat Agro, nasi yang kita makan setiap harinya berasal dari padi yang ditanam oleh para petani sehingga menghasilkan beras yang nantinya bisa kita konsumsi. Sobat Agro, apakah menyadari bahwa kenaikan populasi di dunia ini setiap tahunnya selalu meningkat? Itu artinya kebutuhan beras akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan realisasi produksi padi dalam 5 tahun terakhir terindikasi bahwa laju pertumbuhan produksi padi makin menurun dan biaya produksi per satuan luas lahan makin meningkat. Oleh karena itu, pencapaian target produksi padi ke depan akan semakin sulit. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mencanangkan peningkatan produksi padi nasional sebesar 1,5% per tahunnya. Salah satu teknologi yang mendukung akan hal itu adalah teknologi padi salibu atau biasa dikenal sebagai tanam sekali panen beribu-ribu. Apakah teknologi salibu itu? Ikuti terus video ini sampai akhir ya Sobat Agro untuk mengenal lebih jauh tentang teknologi padi salibu. Budidaya salibu dapat memacu peningkatan produksi padi dengan meningkatkan indeks pertanaman. Beberapa keuntungan budidaya salibu diantaranya adalah umurnya relatif lebih pendek, kebutuhan air lebih sedikit, biaya produksi lebih rendah karena penghematan dalam pengolahan tanah, penanaman, penggunaan bibit, dan kemurnian genetik lebih terpelihara. Budidaya padi salibu adalah salah satu inovasi teknologi untuk memacu produktivitas atau peningkatan produksi. Budidaya salibu akan meningkatkan indeks panen karena tidak lagi melakukan pengolahan tanah, persemaian, dan juga tanam, sehingga rentan waktu produksi lebih pendek. Budidaya ini secara tidak langsung dapat menanggulangi keterbatasan varietas unggul karena pertumbuhan tanaman selanjutnya terjadi secara vegetatif, maka mutu varietas tetap sama dengan tanaman pertama. Budidaya padi salibu akan lebih ekonomis sekitar 45% dibandingkan budidaya tanaman pindah. Hal ini yang meningkatkan pendapatan petani. Berikut metodologi pelaksanaan teknologi padi salibu. Yang pertama, menjaga kelembaban tanah. Pada kondisi lahan sawah yang terlalu kering, segera setelah padi dipanen, lahan digenangi air setinggi lebih dari 5 cm selama 2-3 hari. Kemudian saluran pembuangan air dilepas kembali. Dengan tujuan adalah untuk menjaga kelembaban tanah dan menghindari agar batang padi yang masih berdiri tidak mati kekeringan. Yang kedua, pemberian pupuk kandang. Pemotongan batang dan menabur jerami. Sebelum melakukan pemotongan batang, pupuk kandang diberikan pada lahan terlebih dahulu dengan kebutuhan 1 ton per hektar. Pemotongan dilakukan pada pangkal batang menggunakan mesin potong rumput dengan ketinggian lebih dari 5 cm dari permukaan tanah. Setelah selesai melakukan pemotongan, maka semua jerami, baik sisa permanenan ataupun bekas pemotongan batang, ditabur merata di permukaan lahan. Tunggul padi tidak ada yang tertutup oleh tumpukan jerami. Kalau itu terjadi, maka tunas baru tidak akan tumbuh. Yang ketiga adalah pemupukan dan melumpurkan tanah. Untuk merangsang pertumbuhan, maka lebih dari 2 minggu setelah pemotongan pangkal batang atau setelah sebagian besar tunas muncul ke permukaan, maka dilakukanlah pemupukan pertama dengan cara menaburkan pupuk urea di antara rumpun padi secara merata sebanyak 150 kg per hektar. Untuk menjaga pertumbuhan dan ketersediaan air, maka pertambahan kondisi air di permukaan lahan dalam keadaan macak-macak.
di mana saluran pemasukan dan pengeluaran air dalam keadaan tertutup. Untuk melumpurkan tanah di hamparan persawahan, maka dilakukan dengan cara menginjak-injak tanah dan jerami di antara rumpun padi sampai jeraminya terbenam ke dalam tanah. Perlakuan menginjak-injak tanah dan pelapukan jerami juga sebagai upaya untuk penyiangan. Penyiangan dilakukan bersamaan dengan pemberian pupuk urea sebanyak 150 kg per hektar. Pemupukan kedua dilakukan pada tanaman berumur 40 hari. Pupuk yang diberikan adalah SP36 sebanyak 125 kg dan KCl sebanyak 25 kg. Pemupukan KCl dilakukan setengah dosis dari dosis anjuran. Yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit. Karena tidak ada masa berat antara satu daur hidup tanaman dengan daur hidup berikutnya, maka penerapan sistem budidaya padi salibu akan lebih rentan terhadap berbagai kemungkinan serangan hama dan penyakit. Yang kelima adalah panen dan pasca panen. Penentuan tanaman pangan biji-bijian merupakan syarat awal mutu yang baik. Pada budidaya padi salibu, panen bisa dilakukan pada umur lebih dari 90 hari. Jika terlambat memanen, padi akan mengakibatkan banyak biji yang tercecer atau busuk sehingga mengurangi produksi. 10 hari menjelang panen, sebaiknya sawah dikeringkan dengan tujuan adalah untuk menyerempakkan kematangan gabah. Nah, itu dia Sobat Agro sekilas tentang teknologi salibu. Apakah Sobat Agro tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar tidak kelewatan informasi menarik tentang dunia pertanian. Bye!